Selamat pagi semuanya. Hari ini sengaja saya buat dalam bentuk video karena kita sudah jalan 2 kali pertemuan karena ada US kelas 9 ya namanya. Jadi kelas 7 kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Kalau di bab 1 kemarin kita mempelajari tentang apa? Musiknya ya unisono ya. Sekarang kita akan belajar, saya baca di sini teman-teman ya, bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Apa itu? Dan nanti akan langsung 2 bab sekaligus. Karena kemarin Bapak lihat di bab ini itu materinya sedikit loh tentang bernyanyi lebih dari satu suara ini ya. Dan kalian sudah dapat tugasnya kan ya. Nah, tugas itu sudah cukup mewakili di bab 11. Nah, nanti akan kita tambahkan di bab 12-nya juga biar kalian lebih mengerti apa yang kita pelajari di akhir semester ini ya. Lanjut. Kompetensi dasar yang harus kita capai di bab ini adalah bernyanyi banyak suara. Ini ada 2 hal, memahami tentang apa itu yang namanya vokal group dan paduan suara itu apa pengertiannya, lalu berarti lagu kanon dan teknik vokal itu ya. Dan terakhir ada beberapa teknik bernyanyi yang kita masih ingat dulu, itu ada artikulasi, phrasering, dan intonasi. Tujuan pembelajarannya pastinya adalah mengidentifikasi jenis-jenis vokal group itu ada apa aja. Saya yakin kamu sudah belajar di kemarin, sudah tahu ya apa aja itu di sana. Mendeskripsikan bentuknya apa aja, seperti apa, menampilkan lagu-lagu dalam bentuk vokal dan vokal group, dan yang terakhir mengkomunikasikan penampilan tersebut. Jadi kalau mengkomunikasikan, otomatis kalian akan praktek ya. Jadi nanti ada satu praktek akhir di bab ini ya. Selanjutnya mengenai materinya sendiri, ada beberapa teknik vokal, teknik penyanyi suara ini ada banyak sekali bagiannya. Kita bagi menjadi 4 teman-teman ya. Nah seperti di gambar itu ya, ada 4 jenis ya. Yang pertama ada akapela, nasyid, kanon, dan juga paduan suara. Nah di sini yang kanon ini kurang tepat ya gambarnya ya. Kalau kanon itu contoh sederhananya kalau kita lagi pramuka, yang makan apa sekarang, nah itu kayak gitu itu contoh dari kanon ya. Kalau di gambar ini bukan ini ya. Lalu setelah itu ada juga paduan suara. Paduan suara bagi teman-teman yang Katolik dan yang sekolah di sekolah Katolik Kristen itu pasti tahu ya apa itu paduan suara. Lalu kita ada penjelasannya di situ, kalian bisa lihat ya di slideshow-nya. Ada banyak sekali penjelasannya, itu kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama vokal group. Vokal group itu dikatakan vokal group kalau jumlah orangnya antara 3 sampai 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Jadi dibagi alto, tenor, bassnya itu dibagi. Ini hampir mirip dengan paduan suara, tapi mungkin perbedaannya adalah jumlah pesertanya. Kalau paduan suara lebih banyak ya, kalau kita ke gereja itu teman yang sering ke gereja akan tahu ya, banyak orang yang ikut dalam paduan suara. Jumlahnya lebih dari 12, itu lebih bagus ya. Lalu di situ juga ada akapela. Akapela itu bentuknya juga vokal group, tapi karena akapela itu tidak menggunakan iringan musik. Jadi seperti bernyanyi hanya mengandalkan vokalnya saja. Ini juga ada beberapa orang, biasanya lebih dari 1. Yang selanjutnya ada nasyid. Ini kalau dari bahasanya kalian tahu juga ya, dari mana? Ya dari Arab Saudi, menggunakan istilah Arab ya, yang artinya nasyid itu adalah bersenandung. Jadi teman-teman yang sering rumahnya dekat-dekat masjid atau musola, kalau maghrib, kalau nggak subuh itu kan sering mendengarkan ya suara-suara senandung-senandung bernyanyi secara menggunakan bahasa Arab, dan juga kadang dicampur juga ya dengan bahasa Indonesia dalam bernyanyinya. Lalu ada lagi lagu kanon yang tadi saya jelaskan di awal ya. Kanon itu seperti kita bersaut-sautan yang tadi saya jelaskan. Ini makan apa namanya, makan nasi, nggak boleh karena nasi puasa ya, yang puasa. Itu contohnya kayak gitu itu ya. Itu beberapa penjelasannya dari yang sudah ada di sini.
Selanjutnya, nah seperti yang saya sampaikan tadi, di bab tadi itu nggak banyak cuma itu aja. Teman-teman sekarang mempelajari di buku paket, apa yang sudah saya jelaskan itu agak lebih detail lagi di buku paket. Walaupun yang kemarin saya jelaskan soal kemarin sudah mewakili di bab 11 ya. Lalu kita akan lanjut ke bab 12, bagaimana memainkan alat musik campuran. Ini akan terus diulang sampai kamu kelas 12 ya, materi ini ya. Yang pertama adalah bermain musik ensemble. Ensemble itu apa? Ensemble adalah bernyanyi secara bersamaan dengan beberapa alat musik, mungkin dengan beberapa penyanyi, itu namanya ensemble. Ada dua jenis ensemble, campuran dan juga ensemble sejenis. Kalau sejenis itu hanya menggunakan misalnya gitar semua, perkusi semua, menggunakan recorder semua, itu sejenis. Kalau campuran seperti akustikan ya, ada gitar, ada bassnya, ada vokalisnya dan lain-lainnya. Kalau kita akan mempelajari tentang alat musik ritmis itu apa, melodis dan juga harmonis. Lalu kita akan melihat perkelompokannya seperti apa sih musik-musik tersebut. Next. Ini yang saya sampaikan tadi di awal, ensemble. Ini apa? Ensemble musik itu ada beberapa yang kita perlu cermati anak-anak ya. Di sini ada bahwa memerlukan kekompakan ya, kekompakan dari setiap anggotanya, karena ensemble itu lebih dari satu orang, jadi harus ada komunikasi. Makanya kalau di dalam musik kerjasama itu penting, tidak ada istilah egois, itu tidak boleh, karena kita harus mendengarkan pemain gitarnya, vokalisnya gimana. Walaupun yang selalu menjadi center utama yang dilihat adalah vokalis, tapi kalau tidak ada kerjasama antara chemistry-nya tidak ada, permainan itu tidak akan sampai ke hatinya penonton. Itu ya yang perlu diketahui juga. Lalu musik perkusi, kalau kamu menggunakan misal perkusi itu pukul ya, musik pukul ya, misalnya kamu bisa menggunakan meja dipukul-pukul bersamaan, itu bisa menjadi salah satu jenis musik ensemble yang sederhana. Kamu bisa menggunakan di rumahmu. Kalau kita nggak online, di offline sekolah, kita bisa menggunakan meja sekolah, kita pukul-pukul gitu, menggunakan intonasi yang sudah kita siapkan gitu ya. Lalu memainkan musik yang pertama, musik ritmis ya. Ini merupakan pengiring melodi pokoknya. Jadi ritmis itu ritmenya tek adalah ritme 3/4 temponya ya, 4/4, 2/4 itu ritmis ya. Ritmis itu ritmenya. Jadi musik ritmis ini yang memberikan ketukannya. Nah, ya, biar stabil terus ya. Kadang banyak kan tidak bernada. Nah, kalau tidak bernada seperti di gambar itu ya, ada beduk yang atas itu mulai beduk ya. Ada beduk, lalu ada drum. Kita punya drum ya. Beduk nggak punya, adanya di masjid. Lalu ada beberapa perkusi yang lain, ada juga kendang. Itu termasuk alat ritmis. Itu sederhana ya, kamu kalau ingat ritme adalah ritmis ya. Memberikan ketukan, memberikan tempo sebuah lagu. Jadi kalau ini dalam bentuk ensemble sangat penting sekali, tidak bisa kita abaikan alat musik ritmis ini ya, seperti contoh di gambar. Lalu alat musik melodis. Nah, melodis ini banyak sekali seperti ada di gambar itu, ada saksofon, ada cello, ada biola, ada flute juga ada ya. Ini membawakan melodi suatu lagu. Kalau istilah dalam bermain kita itu namanya adalah finger style. Bagaimana bermain melodinya. Kalau pianika itu jelas itu melodis ya, karena menggunakan vokalnya itu digunakan untuk bermain. Nada vokal itu untuk memainkan lagunya ya. Contohnya dari chord dan juga tambahan trompet di sana. Lanjutnya alat musik harmonis. Mirip dengan melodis tadi ya. Tapi kalau harmonis itu dia bisa menjadi semacam ritme ya kalau dalam musik itu, sebagai pengiring yang bisa melengkapi. Misalnya saya bernyanyi dengan gitar itu sudah termasuk ensemble juga. Jadi gitar tanpa menggunakan yang lain itu bisa menjadi pengiring, termasuk harmonis di sini. Jadi gitar itu bisa menjadi melodis dan juga bisa menjadi harmonis. Jadi harmonisasinya.
Kalau melodis juga bisa kalau kita bermain secara fingerstyle. Nggak beda dengan piano, kalau kita memainkan vokalnya, piano itu termasuk dalam harmonis. Tapi kalau dia menjadi pengiringnya, itu menjadi bagian harmonisasinya. Kalau dia tadi, maaf ya saya ulangi lagi, kalau piano digunakan sebagai mengikuti alunan vokal itu termasuk dalam melodis. Tapi kalau piano digunakan sebagai pelengkapnya itu termasuk dalam harmonis. Nggak ambil melodisnya ya, termasuk gitar juga sama. Itu tadi simbol bunyinya banyak ya, ada yang model colok, yaitu ada keyboard dan lain-lain, ada yang dari dawai seperti gitar, lalu contohnya seperti di gambar yang bisa lihat, ada gitar, ada keyboard, piano, termasuk dalam harmonis, memberikan harmonisasi pada lagu. Jadi bisa dikatakan tanpa menggunakan alat musik harmonis untuk sebuah musik ensemble itu tidak akan kurang menarik. Tapi kalau tidak ada melodis masih bisa jalan. Itu ya, kalau melodis itu sebagai apa ya, bunga-bunganya yang membuat lagu lebih indah itu ada karena ada melodisnya. Tapi harmonis itu yang berbarengan dengan ritmenya. Misalnya saya bermain gitar itu termasuk dalam harmonis. Saya bernyanyi dan bermain gitar itu termasuk dalam harmonis ya. Lalu nanti kita akan suatu ketika akan belajar bagaimana bermain gitar sih ya anak ya. Alat musik yang simple sebenarnya kalau kita mau belajar, mencoba untuk belajar, kamu tahu bagaimana cara memainkannya itu bisa menjadi salah satu referensimu kalau lagi boring di rumah dengan bermain gitar. Apalagi sekarang ada ukulele, itu lebih mudah lagi teman-teman, kamu bisa belajar menggunakan ukulele agar bisa nantinya bermain gitar. Karena bermain gitar itu yang penting bukan bagaimana belajar akordnya, tapi kuncinya ya, tapi lebih pada bagaimana cara kamu memetik gitarnya, memainkan dawai-dawainya, itu lebih utama dibandingkan chordnya. Itu ya kunci utama bermain gitar. Itu ada beberapa contoh chordnya, kamu bisa lihat di sini. Itu chord-chord dasar ya, chord-chord yang perlu kamu pelajari. Yang paling susah biasanya adalah kunci B minor. Selebihnya semua itu gampang, apalagi kalau belajar dari E minor, A minor, B minor, A minor, gampang Pak, menurut saya ya. Nah, itulah materi yang saya jelaskan untuk akhir semester ini. Kamu bisa pelajari dengan video ini, mendengarkan kembali apa itu musik ritmis, contohnya apa, musik melodis, contohnya apa, alat musiknya, musik harmonis, contohnya apa. Kamu bisa lihat lagi di video ini beserta contohnya, PowerPoint yang kemarin saya bagikan. Silakan kamu pelajari ya, nah, ya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Nanti silakan kamu pelajari apa yang saya berikan dan mungkin kita bisa ulangan nanti ya. Siapa aja pokoknya. Oke, guys. Oke, thank you for your attention. So, bye-bye.